Baik, pada pertemuan 2 ini kita akan membahas lebih mendetail konsep dan model sistem ya. Jadi konsep sistem dan model sistem. Di mana pada pertemuan pertama Anda sudah belajar pengertian sistem, dan pada pertemuan kedua ini kita akan membahas lebih spesifik tentang bagaimana konsep suatu sistem itu dan bagaimana konsep dalam memodelkan sistem. Tujuan pembelajarannya Anda bisa lihat di sini bahwa setelah mengikuti perkuliahan ini Anda harus mampu menjelaskan konsep sistem, perbedaan sistem dan collection nanti, sudut pandang sistem, subjektivitas, boundary, black boxes, hierarki, dan contohnya. Yang kedua, Anda harus mampu menjelaskan konsep perilaku pada sistem, jenis-jenis sistem, feedback loops, dan control system. Dan terakhir, Anda harus mampu menjelaskan konsep model dan pemodelan sistem. Rujukannya buku Dalembah Manajemen Science, yaitu bab 3. Oke, sebelum kita masuk ke materi, saya akan memberikan sketsa pembuka untuk membuka wawasan Anda pentingnya berpikir sistem. Di sini kita akan menghadapi kasus ya, kita akan mempelajari kasus lebih tepatnya itu dari proyek Deep Cove, yaitu terkait pertimbangan ekonomi dan lingkungan dari proyek Deep Cove ini. Jadi Deep Cove ini adalah suatu daerah ya di Manapouri Power Station. Manapouri Power Station yaitu stasiun pembangkit listrik tenaga air terbesar di New Zealand gitu ya. Itu ada di daerah Deep Cove, tepatnya kurang lebih di sekitar selatan New Zealand. Jadi bentuknya pembangkit listrik itu hampir mirip seperti bendungan, seperti yang Anda lihat di sebelah kiri bawah gambar sebelah kiri bawah ini, di mana ada water intake ya, air masuk, nanti air itu akan menggerakkan turbin dan turbin ini akan menghasilkan energi listrik gitu ya. Dan tentu saja ada water downstream outletnya gitu ya. Jadi ada saluran keluar dari air yang masuk ke dalam sistem pembangkit listrik tersebut, atau kita sebutnya sebagai water discharge. Nah, air downstream outlet ini itu sangat bersih. Nah, karena saking bersihnya gitu ya, itu tidak perlu proses kimiawi untuk membersihkan bakteri atau kandungan kontaminan di dalam air tersebut. Nah, karena bersih air ini, suatu perusahaan Amerika itu menangkap peluang bisnis dari potensi air yang bersih ini gitu ya. Jadi ada perusahaan Amerika, disebutlah perusahaan XYZ, itu mengajukan hak atau izin untuk mengambil air tersebut menggunakan kapal tanker besar. Dan ini dia akan transportasikan ke pantai barat Amerika dan Timur Tengah. Untuk bisa mengambil air ini, di mana air ini tentu saja berada pada downstream outlet, atau kita sebutnya itu adalah tile race, itu memerlukan pembangunan dermaga apung. Jadi dermaga apung itu pada saluran aliran air akhir ya, atau kita sebutnya tile race, pada bagian discharge water ini. Jadi di water discharge ini atau downstream outlet ini itu ada satu saluran yang kita sebutnya sebagai tile race gitu ya. Itu perlu membangun dermaga apung di saluran tersebut untuk bisa kapal tanker ini berlabuh dan mengambil air itu gitu ya. Nah, potensi proyek ini tentu saja bisa membuka lapangan pekerjaan 30 orang di daerah lokal yang tertinggal secara ekonomi, sehingga bisa menaikkan level ekonomi masyarakat sekitar gitu ya. Terus yang kedua, pemerintah New Zealand bisa mendapatkan royalti, tentu saja gitu ya. Ya, tentu saja bisa berkontribusi pada pembangunan ekonomi nasional dan lokal. Dan selain itu, perusahaan XYZ ini juga bertanggung jawab terhadap dampak lingkungan yang mereka lakukan. Jadi mereka mencoba membangun sistemnya atau dermaga itu agar minimasi dampak lingkungan itu bisa serendah mungkin, dan dia layak secara ekonomi gitu ya, asal layak secara ekonomi. Jadi mereka berusaha menekan dampak lingkungan serendah mungkin asal itu masih layak secara ekonomi gitu ya. Di sini mereka tidak membangun tempat tinggal permanen untuk staff-staff mereka, tapi staffnya itu diterbangkan ke Deep Cove itu setiap hari. Ya, ini mungkin kalau kita lihat secara
cost mungkin operasionalnya bisa tinggi ya, tapi balik lagi mereka mempertimbangkan hal terkait lingkungan ya, lingkungan yang ada di daerah tersebut. Nah, Deep Cove ini daerah saluran aliran air pada New Zealand ini yang terletak dekat pada Manapouri Power Station ini juga dia berfungsi sebagai taman nasional. Nah, jadi daerah ini adalah juga taman nasional gitu ya. Selain itu, perusahaan XYZ juga memiliki responsibilitas terhadap lingkungan berupa sampah dibuang dan dikelola dengan baik oleh mereka. Terus mereka tentu saja tidak mendirikan bangunan permanen karena mereka memang stafnya itu mereka terbangkan ke daerah tersebut karena memang kan memang daerah ini adalah daerah wisata ya, daerah wisata atau cagar alam lah kita sebutnya di New Zealand gitu. Nah, kecepatan kapal tanker juga dijaga serendah mungkin agar gelombang air ini tetap rendah. Terus langkah-langkah keamanan lainnya seperti mencegah minyak tumpah dan sebagainya agar tidak mencemari daerah ini ya. Nah, namun ya seperti judulnya ada pertimbangan ekonomi dan lingkungan, ada kelompok pemerhati lingkungan yang menentang proyek ini. Jadi adanya kegiatan komersial non turis di kawasan perairan Taman Nasional. Jadi memang Deep Cove ini yang ada di New Zealand ini itu daerah ini adalah daerah Taman Nasional, Taman Nasionalnya New Zealand. Dan ini tentu saja dengan pembangunan kegiatan komersial non-turis di kawasan perairan Taman Nasional itu bertentangan dengan Piagam Taman Nasional New Zealand atau The Charter of National Parks. Jadi bertentangan dengan Piagam Taman Nasional New Zealand. Jadi seharusnya tidak boleh ada kegiatan komersial non-turis di wilayah perairan tersebut. Nah, tapi ini akan dibangun proyek dermaga ya agar kapal ini bisa lewat dan berlabuh untuk mengambil air tersebut. Yang kedua, kelompok pemerhati lingkungan ini khawatir nanti akan terjadi hilangnya 60% saluran aliran akhir atau discharge water itu. Atau kita sebutnya tadi tail race itu ya. Jadi ini tail race ini. Nah, mereka khawatir bahwa tail race itu hilang ya 60% salurannya gitu ya akibat pembangunan dermaga tadi. Dan ini akan mempengaruhi keseimbangan air tawar dan asin dalam jangka waktu yang lama gitu ya. Jadi di daerah Deep Cove ini bisa terpengaruh nih keseimbangan air tawar dan air asin gitu ya. Mereka khawatir gitu ya dengan hilangnya 60% saluran aliran akhir atau tail race itu akibat adanya pembangunan dermaga. Dan tentu saja mempengaruhi suara flora dan fauna unik yang memang telah berevolusi selama jutaan tahun di kawasan saluran air tersebut. Jadi banyak flora dan fauna juga yang tinggal di daerah ini. Nah, mereka khawatir ya bahwa flora dan faunanya itu bisa terganggu. Selanjutnya, mereka juga khawatir bahwa kapal tanker ini bisa mempercepat pencampuran air asin dan tawar sehingga mempengaruhi keseimbangan ekologi. Jadi namanya kapal tanker itu lewat meskipun sudah dijaga sepelan mungkin agar tidak menimbulkan gelombang yang terlalu tinggi, tapi tetap saja ya itu bisa mempercepat pencampuran air asin dan tawar gitu ya. Jadi selain 60% tail race itu hilang, saluran itu hilang, dan itu bisa mempengaruhi keseimbangan antara air tawar dan air asin, itu juga gelombang yang dihasilkan oleh kapal tanker bisa mempengaruhi keseimbangan ekologi gitu ya. Terus selanjutnya, seringnya cuaca buruk pada daerah tersebut akan mengakibatkan tumpahan minyak yang akan sulit dicegah, dan ini bisa menyebabkan bencana lingkungan. Jadi daerah ini, Deep Cove ini sering terjadi cuaca buruk gitu ya. Kalau terjadi cuaca buruk, otomatis kapalnya goyang, bisa menyebabkan tumpahan minyak nantinya. Nah, kalau sudah tumpah minyak, nanti bisa memancing tikus ya. Kalau udah tikusnya banyak di sana, itu bisa membahayakan habitat burung langka. Nah, kalau habitatnya terganggu, otomatis burung langka itu nanti akan terbang ke daerah-daerah yang banyak ditinggali manusia, dan itu perburuan burung langka jadi semakin mudah nantinya, seperti itu. Nah, ini keputusan pemerintah New Zealand yang perlu dipertimbangkan. Jadi
pemerintah New Zealand ini menghadapi dua dilema. Yang pertama, apakah dia akan mempertimbangkan ekonomi atau lingkungan dari proyek Deep Cove, atau mencoba mencari win-win solution agar dampak ekonomi bisa dapat tapi lingkungan juga tidak terganggu. Jadi potensi dampak lingkungan yang negatif itu, jadi kita bisa tahu bahwa keputusan ini tidak bisa dibuat atas dasar ekonomi saja ya. Perlu keseimbangan cermat antara faktor-faktor ekonomi, politik, dan lingkungan yang penting gitu ya. Jadi saat Anda nanti mungkin suatu saat menjadi pejabat, Anda harus mempertimbangkan di situ ada faktor ekonomi gitu ya. Jadi faktor ekonomi apa saja yang memang dia krusial, penting ya. Politik juga nanti ya, sosial juga, dan lingkungan gitu ya. Yang memang itu menjadi kunci ya, faktor kunci dari keseimbangannya gitu ya. Nah, kalau misalkan terjadi seperti ini dalam pengambilan keputusan ini disebutnya kita mengambil keputusan yang kontradiktif gitu ya. Kalau kita ngambil yang ekonomi, maka lingkungan akan terdampak negatif. Kalau kita prioritaskan lingkungan, maka ekonomi yang terdampak negatif gitu ya. Oke, di sini kita misalkan pemerintah New Zealand ini, kita sebagai pemerintah New Zealand itu berusaha memaksimalkan kesejahteraan ekonomi. Di lain sisi, itu kita juga meminimalkan dampak lingkungan untuk melestarikan kawasan hutan belantara khas New Zealand yang ada di Deep Cove agar bisa dinikmati generasi mendatang, serta membatasi adanya kegiatan komersial ke Taman Nasional. Nah, dalam pengambilan keputusan, Anda akan sering menghadapi konflik seperti ini nantinya gitu ya. Ini perlunya berpikir sistem, terutama untuk melihat dampak-dampak yang akan terjadi saat Anda melakukan pengambilan keputusan terhadap suatu sistem. Masalah tujuannya itu sering berkonflik, sering terjadi, terutama kalau nanti Anda bekerja di sektor publik. Nah, seperti yang mungkin pemerintah Indonesia alami sekarang ya. Jadi ada konflik nih antara penurunan kasus COVID-19 dengan PSBB ya, atau pembatasan kegiatan masyarakat ya, atau kita sebutnya mungkin PPKM ya, PPKM yang dirancang oleh pemerintah sekarang ini gitu ya, itu untuk menekan laju kasus COVID-19 di Indonesia, justru malah berdampak negatif terhadap ekonomi ya, sektor ekonomi yang memang terjadi di masyarakat kita gitu ya. Itu adalah keputusan dilema. Jadi kalau kita mempertimbangkan aspek ekonomi, kalau misalnya kita sebagai pemerintah Indonesia mempertimbangkan aspek ekonomi, maka kemungkinan besar laju pertambahan COVID-19 akan jadi tinggi. Kalau kita mempertimbangkan COVID-19 agar ditekan dengan melakukan program atau membentuk sistem PPKM gitu misalkan, maka di sini Anda akan lihat ya bahwa ekonomi masyarakat justru malah terdampak gitu ya. Itu adalah dua hal yang sering berkonflik gitu ya, yang contoh yang kita hadapi sekarang di negara kita gitu ya. Jadi kalau Anda bekerja di sektor publik, maka masalah tujuan yang saling berkonflik ini akan sering terjadi gitu ya. Nah, bisa jadi Anda mencoba mengakomodir dua-duanya atau mengorbankan salah satunya untuk mencapai tujuan yang satunya gitu ya. Itu akan sering Anda hadapi. Tapi dengan pendekatan sistem thinking, Anda pasti juga akan tahu gitu ya, kalau saya mengambil keputusan akan memberlakukan atau memperpanjang PPKM darurat gitu misalkan, maka Anda akan tahu dampaknya kepada ekonomi masyarakat akan kurang baik, dan Anda harus siap ya. Anda bisa lebih siap-siap terlebih dahulu jika terjadi dampak yang kurang baik terhadap ekonomi masyarakat gitu ya. Nah, itulah kelebihannya kalau orang mampu berpikir secara sistem thinking ya, sistem thinking. Jadi dia tahu konsekuensi negatifnya dan dia sudah bersiap terhadap konsekuensi negatif tersebut.
Yang kedua adalah pendekatan pengambilan keputusan multi kriteria dapat membantu gitu ya. Jadi nanti Anda juga akan belajar ya, atau spesifiknya kalau mungkin Anda mengambil decision support system, itu Anda akan belajar lebih dalam tentang keputusan multi kriteria. Jadi kita melakukan perhitungan untuk dukungan pengambilan keputusan dengan kriteria yang jamak atau banyak gitu ya. Atau kita bisa gunakan juga problem structuring methods. Nah, jadi kita bisa melihat sudut pandang yang berbeda dalam menyelesaikan suatu konflik. Nah, kalau di OR 1 dan 2 Anda pernah belajar di semester sebelumnya bahwa Anda melakukan optimasi dengan satu tujuan ya. Nah, jadi kalau Anda melakukan optimasi dengan satu tujuan, kompleksitas kasusnya tidak ada saling berkonflik karena tujuannya hanya satu. Tapi di pengembangan kasus optimasi itu ada juga optimasi lebih dari satu tujuan. Jadi kalau tujuannya ini saling berkonflik, jadi di satu sisi Anda ingin memaksimasi ekonomi seperti kasusnya Deep Cove ini, di sisi lain Anda ingin meminimasi dampak lingkungan gitu misalkan. Maka dua tujuan ini saling berkonflik, itu kita sebutnya dalam OR 1 atau 2 atau optimasi ya. Model-model optimasi kita sebutnya itu sebagai optimasi tujuan jamak. Atau kita bisa juga mengarah nanti ke multi kriteria decision making. Nah, untuk optimasi tujuan jamak, fungsi tujuannya tidak hanya satu. Jadi fungsi tujuannya tidak hanya satu. Kalau di OR semester sebelumnya Anda pernah belajar bahwa optimasi satu tujuan misalkan minimasi cost gitu ya, minimasi jarak, maksimasi profit. Tapi kalau di optimasi tujuan jamak, maka fungsi tujuannya ada dua. Yang pertama misalkan maksimasi ekonomi, dan yang kedua fungsi tujuannya minimasi dampak lingkungan gitu ya. Ini mungkin Anda akan belajar lebih dalam jika Anda mengambil mata kuliah yang terkait dengan sistem pendukung keputusan ya. Sistem pendukung keputusan itu akan mengajarkan Anda terutama untuk kasus-kasus yang pengambilan keputusan multi kriteria dan tujuan jamak nanti. Nah, selanjutnya sketsa pembuka 2, ini kasus pembangunan Aswan High Dam di Mesir. Nah, jadi ini adalah salah satu bendungan ya, bendungan yang ada di Mesir. Kalau kita lihat secara visual, ini adalah salah satu capaian sistem yang dibikin manusia yang cukup baik ya kalau secara visual. Dan kita bisa sebut juga sebagai pencapaian besar. Nah, tapi ternyata pencapaian besar pembangunan Aswan High Dam ini di Mesir ini tidak sepenuhnya membawa kesejahteraan seperti yang dikampanyekan gitu ya. Ternyata ada konsekuensi yang tidak diinginkan dan tidak terduga yang ternyata dampaknya jauh lebih besar dibandingkan manfaat yang didapat gitu. Nah, pembangunan Aswan High Dam ini tujuannya itu untuk meningkatkan kesejahteraan pertanian Mesir. Jadi meningkatkan produksi pertanian di delta Sungai Nil ya, delta Sungai Nil. Nah, ternyata ada konsekuensi yang tidak terduga dan tidak diinginkan yang terjadi dari pembangunan bendungan Aswan ini. Jadi pada tahun 1970 akibat pembangunan bendungan ini itu terjadi peningkatan skistosomiasis ya pada pekerja pertanian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Nah, penyakit ini itu disebabkan oleh siput air yang tumbuh subur di saluran irigasinya gitu ya. Jadi pembangunan ini justru menjadi habitat baru bagi siput air gitu ya. Sehingga siput air ini juga membawa penyakit kepada para petani di sana gitu ya. Selanjutnya lumpur subur. Jadi Sungai Nil itu dulu juga mengandung atau mempunyai lumpur subur yang sebelum pembangunan bendungan setiap tahun memperbaharui kesuburan tanah yang digenanginya. Jadi lumpur subur yang terkandung di Sungai Nil ini itu bisa memperbaharui kesuburan tanah yang digenanginya, di mana tanah-tanah di samping Sungai Nil ini tentu saja digunakan masyarakat untuk bertani gitu ya. Dan selalu subur karena memang diperbaharui selalu oleh lumpur subur yang ada pada Sungai Nil itu gitu ya.
Nah, kini dengan adanya bendungan itu, lumpur subur itu justru terperangkap di belakang bendungan. Sehingga para petani di sana justru butuh pupuk ya agar tanamannya subur. Jadi peningkatan besar-besaran penggunaan pupuk untuk mempertahankan output panennya agar selalu tetap tinggi gitu. Nah, selanjutnya drainase yang buruk jadi menyebabkan salinasi. Jadi salinasi itu adalah jadi kandungan-kandungan zat hara yang menyebabkan kesuburan tanah di pinggiran Sungai Nil itu jadi tergerus oleh air yang ada di Sungai Nil gitu ya. Jadi menyebabkan banyak lahan tidak cocok untuk pertanian. Jadi yang sebelumnya lahan itu subur, akibat ada proses salinasi di situ, banyak kandungan-kandungan hara yang memang bisa mempersubur tanaman sebelumnya itu justru tergerus ya oleh akibat bendungan ini. Selanjutnya hilangnya lumpur yang sebelumnya terbawa melewati delta ke Mediterania, sehingga menyebabkan laut merambah ke daratan. Jadi sebelumnya Sungai Nil ini membawa lumpur yang mempertahankan daratan ya, yang mempertahankan daratan di pinggir laut Mediteran gitu ya, di pinggir laut Mediterania. Nah, jadi akibat tidak ada lagi lumpur yang dibawa oleh aliran Sungai Nil ini karena terbendung oleh bendungan ini, tertahan oleh bendungan ini, sehingga daratannya itu tergerus oleh air laut Mediteran gitu ya. Selanjutnya hilangnya nutrisi yang sebelumnya dibawa Sungai Nil dari daratan ke laut Mediterania, menghancurkan perikanan sarden yang menjadi bagian penting dari pangan penduduk. Jadi sebelumnya Sungai Nil ini membawa nutrisi ke laut Mediterania, dan nutrisi-nutrisi ini bisa menjadi makanan ikan-ikan sarden di sana, dan ikan sarden di sana justru bisa menjadi pangan yang cukup penting bagi penduduk di sana. Nah, karena memang tertahan oleh bendungan ini, otomatis nutrisinya menjadi hilang atau berkurang gitu ya, sehingga proses panen ikan sarden atau nelayan di sana tidak sebanyak dulu lagi ya mendapat ikan sarden gitu ya, karena memang nutrisinya tertahan oleh bendungan ini gitu. Nah, produktivitas ikan sarden di laut Mediterania itu menjadi berkurang, dan pangan penduduk, jadi kebutuhan pangan penduduk akan ikan sarden tersebut menjadi berkurang gitu ya. Jadi tidak terpenuhi. Jadi karena memang nutrisinya terhalang, pertumbuhan ikan sarden di laut Mediterania itu juga terhambat jadinya. Selanjutnya ada pertumbuhan eceng gondok yang tidak terkendali di Danau Nasir. Jadi ujung dari Sungai Nil ini masuk ke Danau Nasir ya. Ini menyebabkan kehilangan air yang berlebihan melalui proses penguapan ya. Jadi tumbuh eceng gondok yang berlebihan di sini, sehingga menyebabkan kehilangan air yang berlebihan gitu ya akibat pembangunan Aswan Haidam ini. Jadi aliran Sungai Nil ini kalau ke atas itu menuju ke laut Mediteran, kalau ke bawah ini menuju Danau Nasir, dan Aswan Haidam itu berada di deltanya gitu ya, di deltanya. Nah, konsekuensi pembangunan Aswan Haidam ini tentu saja tidak terduga ya, tidak dipertimbangkan oleh perancang sistemnya saat itu gitu ya. Nah, ternyata alih-alih menyebabkan kesejahteraan masyarakat, justru ada konsekuensi-konsekuensi negatif yang lebih banyak dibanding konsekuensi positifnya, dan diantaranya menyebabkan bencana. Nah, hanya sedikit yang diprediksi oleh perancang sistem saat itu dan diperhitungkan mereka ya ketika keputusan untuk membangun bendungan diambil. Nah, ini dampak yang perlu dipikirkan juga ya. Setelah Anda belajar sistem thinking, nanti Anda sebagai seorang sarjana teknik industri, Anda harus melihat itu secara komprehensif ya. Komprehensif, apakah keputusan Anda itu akan berdampak secara ekonomi, bagaimana dampaknya, secara sosial bagaimana, dan secara lingkungan juga bagaimana nantinya. Oke, itu adalah dua sketsa pembuka. Yang pertama itu adalah kasus Deep Cove, jadi yang kedua adalah bendungan
bendungan Aswan Haik Dam ya di Mesir yang berdampak, mempunyai tidak hanya dampak positif saja tapi juga ada dampak negatifnya. Yang pertama itu kasusnya Deep Cove, itulah dilema apakah kita akan memprioritaskan ekonomi dan lingkungan atau kita sebutnya kita harus melakukan pengambilan keputusan tujuan jama atau multi kriteria di sana. Dan untuk kasus Aswan Haidam ini kita perlu mempertimbangkan berbagai aspek saat kita melakukan pembangunan suatu sistem gitu ya. Jadi tidak hanya melihat itu dari sisi produktivitas pertanian saja, tapi juga dampak-dampak lainnya yang perlu dikaji. Dan ini melibatkan berbagai disiplin ilmu yang perlu Anda ketahui juga gitu. Karena kalau saat Anda nanti terjun di dunia masyarakat sebagai industrial engineer, Anda harus bekerja dengan tim ya. Anda bekerja dengan tim, Anda menghargai pendapat bagaimana sudut pandang misalkan orang lingkungan, bagaimana sudut pandang orang-orang yang memang bergerak di bidang sosial gitu ya. Itu harus Anda lihat secara komprehensif karena belum tentu pembangunan suatu sistem atau pengembangan suatu sistem itu hanya ada dampak manfaatnya saja yang lebih besar dibanding dampak negatifnya. Terkadang kita tanpa sadar ada konsekuensi yang tidak terduga yang justru negatifnya lebih banyak dibanding manfaatnya gitu ya. Oke, kita masuk kepada konsep sistem. Nah, di sini ada istilah pervasiveness. Jadi sistem itu punya makna luas ya, luas atau menyeluruh. Nah, seperti yang selalu saya sampaikan kepada Anda terkait bahwa sistem itu komprehensif ya, dia pervasif ya, luas dan menyeluruh. Nah, jadi pada tahun 1950 istilah sistem ini jarang digunakan, lebih banyak orang menggunakan istilah sistematis. Meskipun saat itu orang itu dikelilingi sistem ya, jadi mereka tahu bahwa itu adalah sistem, tapi istilah sistem saat itu jarang digunakan. Nah, memang saat itu sistem dikonseptualisasikan dan ditemukan ribuan orang setiap hari, tetapi istilah sistematis lebih banyak digunakan. Nah, karena dia luas dan menyeluruh, maka kita sudah pasti bisa menarik kesimpulan bahwa hidup kita sehari-hari ini terkait dengan sistem. Seperti bumi bagian dari tata surya gitu ya. Nah, sistem sosial gitu, nanti ada sistem internet, listrik, smartphone ya. Nah, saat ini mungkin sulit ya hidup di zaman ini tanpa benda-benda internet, listrik, smartphone gitu ya. Sulit kita hidup kalau di zaman ini. Ada sistem bilangan gitu ya, ada sistem informasi, sistem pencernaan, sistem saraf, sistem alam dan sebagainya. Jadi memang kita sehari-hari kita dikelilingi oleh sistem gitu ya. Ya mungkin untuk beberapa orang yang belum pernah belajar sistem, mereka nggak tahu bahwa itu sistem gitu ya. Sama seperti tahun 1950 ini, orang tahu itu sistem, orang jadi keseharian mereka itu dikelilingi oleh sistem, tapi mereka jarang jadi mereka jarang menggunakan istilah sistem gitu, lebih banyak istilah sistematis gitu ya. Jadi kalau Anda sudah belajar sistem, Anda seorang yang industrial engineer yang memang berpikir secara sistem, maka Anda sudah harus paham bahwa hidup kita sehari-hari ini dikelilingi oleh sistem gitu ya. Nah, sistem itu bisa berbentuk abstrak dan fisik. Fisik itu dia seperti kita istilahkan di sini sebagai tangible. Dia nyata, berwujud. Nah, nyata berwujud di sini bisa dilihat atau ya disentuh ya. Contoh seperti gambar di sebelah kanan ini. Ini adalah gambar sistem kerja dengan interaksi masing-masing staff ya dengan komputer mereka. Nah, contohnya misalnya bagian fisik dari komputer pusat. Ya, anggaplah gambar kanan ini adalah komputer pusat ya, komputer pusat dan beberapa karyawan yang mengelolanya. Jadi komputer pusat terdiri dari petugas pengoperasi, meja dan kursi yang mempermudah proses operasi komputer. Nah, jadi dia bisa dilihat, tangible ya, bisa dilihat, bisa dihitung ada berapa orang di situ. 1 2 3 4 5 6 7 8 ada 8 orang, ada berapa komputer di situ dan bisa kita sentuh secara fisik. Nah, ini sifatnya jika statis ya. Selain itu ada juga sistem fisik itu yang bersifat dinamis. Seperti data itu kita bisa lihat ya. Data itu bisa kita lihat, ada output ya, luaran atau aplikasi yang Anda lihat
mungkin aplikasi video atau YouTube yang Anda lihat. Nah, jadi kalau Anda bisa lihat, itu disebutnya sebagai sistem fisik atau tangible gitu ya. Jadi dia bisa dilihat atau disentuh gitu ya. Ada juga sistem itu yang sifatnya abstrak. Abstrak itu adalah kita tidak bisa lihat ya. Jadi dia hanya konseptual atau non fisik. Jadi kita hanya bisa membayangkan. Contoh, misalkan hubungan antara variabel dalam model matematis, misalkan variabel X dan variabel Y. Itu sistemnya kita tidak bisa lihat secara fisik, kecuali kalau dia sudah dimodelkan dalam bentuk model matematik gitu ya. Tapi sejatinya sistem hubungan antara variabel X misalkan dengan variabel Y, itu kita tidak bisa lihat, tapi itu nyata ada gitu. Jadi hanya bisa dibayangkan. Nah, terus proses komputer mengubah inputan menjadi tampilan di layar. Nah, misalkan Anda klik suatu link ya di suatu website, atau misalkan Anda klik Microsoft Word di komputer Anda, itu ada proses di situ. Proses lewat ke RAM dulu, diproses oleh misalkan prosesor dan lain sebagainya. Nah, itu proses-proses yang dilakukan oleh komputer itu kita tidak bisa lihat. Tapi kita bisa bayangkan, kita bisa konseptualisasikan. Itu kita sebut sebagai sistemnya abstrak gitu ya. Nah, kalau kita bisa lihat seperti kasusnya di kanan ini, maka dia disebut sebagai sistem fisik. Nah, kalau dia tidak bisa dilihat, tapi hanya bisa dikonseptualisasikan atau dibayangkan, maka dia disebut sebagai sistem yang abstrak gitu ya. Nah, sekarang perbedaan antara sistem dan collection atau kumpulan. Nah, ini bisa berdasarkan pandangan pengamat yang memandang sesuatu sebagai sistem. Maka komponen-komponen, entitas-entitas, objek-objek bisa dipandang sebagai suatu sistem dengan adanya interoperabilitas atau hanya sekumpulan komponen objek tanpa interaksi gitu ya. Jadi ini seperti ini, misalkan di sini ada banyak komponen tapi tidak ada interaksi di sini, itu kita bisa pandangnya sebagai collection. Nah, meskipun kalau orang yang berpikir sistem, ingat konsep dasar dari system thinking adalah everything is a system. Jadi di sini ada sistem ya. Sistem. Jadi misalkan di sini ada ya kompor, di sini ada kulkas gitu ya. Ada mungkin ini ada buah-buahan itu juga bisa dilihat sebagai suatu sistem ya. Di mana mereka bertransformasi dari sebelumnya mentah menjadi matang, jadi matang terus jadi kematangan atau busuk gitu misalkan. Nah, itu orang yang berpikir sistem akan melihat ya everything adalah sistem. Tapi kalau kita lihat di sini sebagai objek-objek atau entitas-entitas yang ada di dapur tanpa interaksi, itu kita bisa sebut ini sebagai collection. Di sini ada buah, ada alat-alat masak, ada kompor, dan mereka tidak saling berinteraksi, itu kita sebutnya collection. Jadi kata kunci dari collection adalah tidak saling berinteraksi. Jadi ada komponen, entitas atau objek, tapi mereka tidak saling berinteraksi, itu disebut collection. Sedangkan sistem, jika masing-masing objek ini saling berinteraksi, seperti yang Anda lihat di sebelah kanan ini gambarnya, maka dia akan menjadi suatu sistem. Gitu ya. Jadi ada orang di sini, chef yang memasaknya, ada pisau, ada minyak goreng gitu ya, mendukung proses penggorengan gitu. Ada piring untuk tempat plating dan lain sebagainya. Itu kita sebut dia sebagai sistem. Nah, tapi ingat ya bahwa dalam berpikir sistem, yaitu everything adalah sistem. Nah, bisa jadi collection ini akan berubah menjadi sistem atau diatur sedemikian rupa agar saat ada proses command and control atau C2 beroperasi dengan baik gitu ya. Jadi sistem pengaturan kita sebutnya gitu. Tapi kalau Anda memandangnya ini sebagai objek yang tanpa interaksi, itu dia disebut sebagai collection. Nah, ada dua sudut pandang dalam sistem. Yang pertama itulah out there. Jadi out there ini terkait apa yang ada dalam pandangan kita. Jadi misalkan sistem tata surya, matahari dan 9 planetnya, di mana bumi adalah salah satunya. Planet-planet itu terhubung dengan matahari melalui gaya gravitasi. Sistem pembangkit listrik di sini, kumpulan pembangkit listrik dan peralatannya, jaringan transmisinya, distribusinya, transformatornya. Tujuannya untuk menghasilkan tenaga listrik dan mendistribusikannya kepada konsumen. Selanjutnya ada sistem informasi komputer, ada data, rule atau aturan, transformasi menjadi informasi di sana ya, penyimpanan, memproses, menyimpan, cross referencing dan lain sebagainya.
untuk agar peralatan ini bisa digunakan oleh user. Nah, selanjutnya ada top level system, bisa dalam bentuk fisik atau abstrak, ya. Dia harus ada relasi atau interoperabilitas antar elemen, ada perilaku untuk mencapai suatu tujuan. Nah, kata kunci dari sudut pandang out there itu sistem dilihat secara absolut gitu ya, seperti memiliki nilai mutlak, atau yang paling mudah diingat kata kunci dari out there ini adalah sistemnya independen dari pengamat. Jadi kalau kita mengamati sistem tata surya, maka kita tidak memasukkan diri kita sebagai bagian dari sistem itu. Itu disebut pandangan out there. Nah, kalau kita lihat sistem pembangkit listrik, tenaga listrik yang ada di Deep Cove tadi, dan kita tidak memasukkan diri kita sebagai pengamat, itu kita disebut sebagai berpandangan out there gitu ya. Jadi kita melihat sistem itu dari luar tanpa mengikutkan kita sebagai pengamat gitu ya, atau kita independen sebagai pengamat, itu independen, tidak masuk ke dalam sistem itu. Jadi kita melihatnya itu dari luar. Itu out there. Dan satu lagi sudut pandang inside us. Nah, inside us ini adalah ya kebalikan dari out there tadi ya. Nah, jadi seperti sistem komputer dan kelistrikan. Sistem kelistrikan misalkan ada yang memasukkan struktur biaya sebagai bagian dari sistem kelistrikan gitu ya. Struktur biaya yang harus dia bayar gitu ya, sebagai bagian dari kelistrikan. Orang yang berbeda bisa mendefinisikan sistem yang sama dengan cara yang berbeda. Jadi tidak mutlak gitu ya, tergantung tujuannya apa gitu ya. Ini kalau kita berpandangan inside us, di mana inside us ini sistemnya itu tidak dilihat independen dari pengamat. Jadi kalau di out there dia independen dari pengamat, pengamat melihat dari luar. Kalau di inside us itu pengamat sebagai salah satu komponen pada sistem itu. Nah, ini bisa membangun mental dan pribadi pengamat gitu ya. Jadi pengamat include di dalam sistem itu disebut sudut pandang inside us. Gitu ya. Nah, contohnya sudut pandang sistem otak di sini ya. Nah, sudut pandang inside us ini bisa berbeda meskipun kita berada dalam sistem itu, tetapi sudut pandang masing-masing orang bisa berbeda terhadap sistem itu. Contoh sistem otak ini, bayangan tukang daging dengan ahli neurologi bisa berbeda ya. Kalau ahli neurologi melihat bahwa otak ini adalah susunan saraf yang sangat kompleks. Kalau tukang daging ya bisa berbeda lagi sudut pandangnya. Tapi mereka memang memasukkan diri sebagai orang yang punya kepentingan atau tidak independen dari sistem tersebut gitu ya. Itu perbedaan inside us dan out there. Oke, kebanyakan orang umumnya memandang out there ya. Jadi kebanyakan orang umumnya memandang bahwa sistem itu mereka tidak terkait langsung dengan sistem itu gitu ya. Nah, terjadi juga pada sistem yang berbentuk konstruksi dan pandangan atau pemikiran manusia sebagai perancang sistem, seperti operasi industri atau bisnis gitu ya. Jadi saat Anda merancang sistem, kebanyakan juga berpikir bahwa kita ini sebagai pengamat sistem, jadi kita tidak include di dalam sistem itu gitu ya. Saat Anda mungkin merancang operasi industri atau bisnis. Oke, ya umumnya digambarkan independen dari pengamat. Jadi saat Anda merancang sistem, ya independen ya dari pengamatnya. Dan ketika kita mengatakan sesuatu adalah sistem, jadi saat kita berpikir system thinking kan kata kuncinya adalah sesuatu adalah sistem gitu ya. Sebenarnya itu maksudnya adalah kita memandang sesuatu sebagai sistem gitu ya. Jadi kata-kata yang tepat itu, jadi segala sesuatu adalah sistem, maksudnya adalah kita memandang segala sesuatu itu adalah sistem gitu ya, untuk tujuan tertentu. Nah, ini bisa kita terapkan. Jadi memandang sesuatu sebagai sistem itu dalam bentuk collection atau sistem ya. Jadi kita pandangnya apakah dia itu sebagai collection atau sistem, dan ini sifatnya subjektif ya, subjektivitas gitu ya. Tergantung cara pandang orang itu. Nah, contoh di sini sudut pandang sistem inside us versus out there sebagai konseptualisasi manusia. Di sini kita punya sistem muara. Jadi di sini kita sebagai sistem melihat ada sistem muara di sini. Kalau kita melihat dari sudut pandang
kakek dan cucunya ini adalah taman alam yang indah gitu ya, buat jalan-jalan gitu. Kalau untuk orang yang olahraga, ya dia tidak akan memandang ini, melihat ini sebagai sistem gitu ya, karena dia tidak ada kepentingan di situ untuk mendefinisikannya sebagai sistem. Kalau mahasiswa biologi melihatnya, oh ini adalah sistem ekologi gitu ya. Kalau insinyur, ya subsistem dari sistem drainase air yang dia kelola. Wah, ini punya peluang ini untuk dibangun sistem drainase air. Untuk peselancar, ya dia berpikirnya taman hiburan. Nah, sebagai seorang yang berpikir sistem thinker, itu kita sebisa mungkin memandang suatu sistem itu bukan pandangan pribadi kita ya. Jadi seperti yang kita lihat, komprehensif dan holistik, komprehensif dan holistik. Jadi kita perlu melihat dari berbagai macam sudut pandang gitu ya. Nah, selanjutnya terkait subjektivitas. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa cara pandang sistem itu dipengaruhi kepentingan atau tujuan pengamat mengamati sistem gitu ya. Balik lagi ke sini, kalau tujuan pengamat mengamati sistem, mahasiswa biologi yang melihat sistem ekologinya, dia akan memandang ini sebagai suatu sistem. Kalau orang lari melihat ini tidak sebagai suatu sistem, karena tujuan dia hanya ya lewat saja di situ, lari olahraga gitu ya. Jadi cara pandang sistem itu dipengaruhi kepentingan atau tujuan pengamat mengamati sistem. Nah, dua orang yang melihat situasi yang sama dengan tujuan yang sama dalam pikiran dapat membentuk konseptualisasi yang berbeda. Gitu ya. Oke, seperti di sini misalkan tujuannya mengamati sistem ekologi. Jadi melihat bagaimana ekologi oleh mahasiswa biologi, insinyur juga terkadang perlu melihat sistem ekologi yang di sini. Cuman ini tujuannya berbeda, konseptualisasinya berbeda. Kalau biologi tujuannya adalah untuk melakukan research ya, riset di bidang ekologi alam yang ada di sini. Kalau insinyur tujuannya adalah untuk membangun ya misalkan di sini sistem drainase air gitu ya. Nah, kita perlu melihat sebagai sistem thinker ya, itu the world view of the observer gitu ya. Kita melihat pandangan dunia pengamat, di mana pandangan dunia pengamat sistem itu biasanya dipengaruhi pendidikan, latar belakang budaya sosial, pendidikan, pengalaman praktis, nilai-nilai atau keyakinan individu. Ini yang saya maksud tadi, bahwa cara pandang biologi terhadap sistem ekologi yang ada di muara ini itu bisa berbeda dengan insinyur gitu ya. Kalau biologi melihatnya, wah ini prospek riset nih bagus di bidang ekologi, bahwa kalau insinyur melihatnya, oh ekologi ini terjadi seperti ini dan berarti saya harus membangun sistem drainase air seperti ini gitu ya. Jadi tergantung pendidikan atau tujuan dan cara pengamatannya. Oke, sistem thinker kita sebagai industrial engineer itu perlu melihat dari berbagai sudut pandang. Atau kalau istilah di sistem engineering itu adalah Weltanschauung ya. Ini bahasa Jerman. Itu adalah cara pandang dunia atau sistem secara menyeluruh gitu ya. Ini berfungsi sebagai filter dan penghubung apa yang ia amati dan apa yang orang amati gitu ya. Jadi dengan kita melihat dia itu secara pandangan menyeluruh, kita bisa tahu oh cara pandang kita seperti ini, cara pandang orang itu seperti ini gitu. Sehingga kita bisa lebih berpikir dari banyak aspek gitu ya. Contoh perusahaan lagi di sini sebelah kanan ini. Misalkan perusahaan ini punya dimiliki oleh 3 orang owner ya, dimana owner satu melihat ini adalah materialis ya. Jadi dia melihat perusahaan ini sebagai sarana dia buat mendapatkan uang gitu misalkan. Ada owner 2, dia melihatnya idealis. Nah ini dipengaruhi oleh yaitu yang saya sebutkan tadi, budaya, sosial, pendidikan gitu ya. Nah dia berpikir bahwa dia bekerja di perusahaan ini itu bisa meningkatkan kemampuan dan kreativitas dia. Ada owner 3 nih. Owner 3 beda lagi cara pandangnya, bahwa dia melihat perusahaan itu sebagai pembuka lapangan pekerjaan gitu. Jadi terkait dengan aspek kemanusiaan. Nah, selanjutnya pengaruh pengetahuan di sini. Jadi cara pandang sistem itu dipengaruhi oleh pengetahuan sebelumnya. Nah, terkadang realitas sistem itu bisa lebih beragam dan membingungkan. Pengetahuan atau apa yang diberitahukan ke pengamat dapat mempengaruhi sistem yang diamati. Nah, misalkan gambar ini Anda bisa lihat ya. Gambar ini adalah segitiga, itu bulat, ada titik di tengahnya. Terus ini ada segitiga, terus ada garis melengkungnya di bawah. Ini cara pandang kita ya melihatnya.
Nah, kita melihat di sini ada segitiga sama kaki, lingkaran dengan titik di pusatnya, dan irisan dari lingkaran. Kita melihatnya ini. Padahal sebenarnya tiga gambar tersebut kalau kita lihat dari sudut yang pandang yang berbeda, itu bisa bermakna lain ya. Nah, jadi ada sudut pandang di sini yang tentu saja sifatnya sangat subjektif. Nah, cuman satu kesamaannya bahwa ya sistem itulah interoperabilitas itu. Nah, kita terkadang sebagai seorang system thinker itu perlu berpikir objektif ya, meskipun realitanya itu adalah sangat sulit. Jadi berpikir objektif itu kita coba independen dari perasaan kita ya sebagai seorang yang merancang sistem. Kita coba objektif terhadap fakta yang ada atau realitas yang ada, tapi ini faktanya sangat sulit ya. Nah, yang ada itu sejatinya adalah subjektivitas konsensual yang perlu bukti yang menjadikannya hukum dan teori, bukan hanya gagasan gitu ya. Nah, jadi di sini objektif itu sebenarnya sangat sulit. Meskipun Anda berusaha objektif, tapi pasti ada aspek aspek subjektivitasnya. Nah, jadi subjektivitas konsensual itu misalkan kita melihat bahwa misalkan kita sepakat nih bahwa 1+1 itu sama dengan 2. Nah, itu disebutnya sebagai subjektivitas konsensual. Jadi subjektivitas konsensual itu adalah kesepakatan gitu ya. Jadi kita berusaha objektif, tapi objektif itu berdasarkan kesepakatan umum gitu ya. Padahal kalau kita objektif dengan kesepakatan umum, sebenarnya itu adalah subjektivitas konsensual. Nah, ini bisa menjadi lebih objektif saat dia sudah masuk ke hukum dan teori. Seperti misalkan hukum gravitasi gitu ya. Nah, untuk bisa masuk ke hukum dan teori itu perlu bukti, perlu pembuktian ilmiah gitu ya. Nah, kalau kita sudah masuk ke hukum dan teori, kita bisa lebih objektif karena itu ada bukti ilmiahnya gitu ya. Tapi kalau belum ada bukti ilmiahnya, tapi itu hanya kesepakatan secara umum, itu kita objektif, tapi objektifnya dalam konteks subjektivitas konsensual atau kesepakatan bersama. Nah, ternyata gini, gambar 3 ini itu bukanlah gambar, kalau dilihat dari sudut pandang lain, bukanlah gambar 3 gambar yang berbeda ya. Tapi ini adalah cara pandang orang. Jadi ini adalah sebenarnya itu cara pandang orang terhadap objek ini. Jadi kalau dia lihat dari depan, kelihatannya seperti segitiga. Kalau lihat dari atas seperti lingkaran ada titik tengahnya. Kalau dia lihat agak sedikit ke bawah, maka itu berbentuk seperti irisan dari lingkaran gitu ya. Padahal ini sebenarnya satu objek yang sama, tapi dilihat dari sudut pandang yang berbeda. Oke, selanjutnya sistem itu dapat tersusun dari subsistem yang ada di bawahnya. Jadi ada komposisi sistem di sini. Komposisi sistem itu adalah ada komponen ya. Jadi komposisi sistem itu ada komponen atau aktor atau entitas atau objek di dalamnya. Nah, di mana mereka saling berhubungan. Nanti hubungan antar masing-masing komponen ini melahirkan perilaku, aktivitas atau sifat untuk mentransformasi input yang dari lingkungan menjadi output nanti ke lingkungannya itu sendiri gitu ya. Nanti ada tujuan dari sistem ini, masing-masing tentu punya tujuan dan performa untuk mencapai tujuan itu, dan ada special interest of the observer gitu ya. Jadi si pengamat itu tertarik mengamati sistem itu sebatas apa gitu ya. Apakah hanya sistem 1 saja atau sistem 2 saja atau sistem secara keseluruhan. Itu sebutnya special interest of the observer. Nah, ada proses di sini input, terus input ini diproses atau ditransformasikan menjadi output. Jadi input dari lingkungan masuk ke sistem, itu akan menghasilkan output ke lingkungannya kembali gitu ya. Nah, untuk input, proses, transformation, output ini kita akan pelajari di pertemuan berikutnya dalam bentuk sistem entitas. Selanjutnya ada di sini istilahnya batasan sistem atau sistem boundary dan lingkungannya. Ini terkait dengan lingkungannya ya. Nah, misalkan di sini didefinisikan sebagai pemisahan sistem dengan komponen lingkungannya. Jadi seberapa kompleks Anda mengkaji sistem itu, atau kita sebutnya sebagai tadi special interest of the observer. Jadi sistem apa yang Anda amati itu nanti ada batasan lingkungannya. Nah, ini adalah aspek kritis pada sistem thinking.
Nah, jadi kalau Anda membuat suatu sistem, Anda harus mendefinisikan batasannya gitu ya. Batasannya itu seberapa gitu ya. Itu terkait dengan lingkungan operasi sistemnya. Nanti operasi sistem lingkungan sistem yang Anda batasi ini itu menentukan sifat, perilaku, proses dan transformasi input menjadi output. Nah, menentukan juga entitas yang diuntungkan dan dirugikan nanti ini ya. Contoh ya, peningkatan produktivitas sistem operasi akan merugikan operasi lain dipandang di luar sistem gitu ya. Jadi kita fokus mengkaji sistem X gitu ya, di mana sistem operasi yang lain berada di luar batasan lingkungan sistem kita, dan itu bisa saja itu merugikan operasi yang lain gitu ya. Kalau kita berpikir sistem thinking, maka operasi yang lain itu kita tidak spesifik memandangnya ke sana, tapi kita hanya melihat dampak-dampaknya saja gitu ya. Dampaknya saja atau inputan dari mereka itu given saja atau seperti apa adanya gitu ya. Nah, menentukan boundary batasan sistem diamati, mengetahui konsekuensinya dan memperbaikinya saat kita mengkaji lebih banyak tentang sistem tersebut. Jadi, saat Anda mengkaji suatu sistem dengan batasan tertentu, Anda lihat, oh ternyata dampaknya juga ada pengaruhnya nih terhadap beberapa subsistem yang berada di luar lingkungan yang menjadi objek pengamatan sistem kita. Nah, itu saat Anda mengamatinya lebih luas, itu Anda bisa memperbaiki sistemnya gitu ya. Jadi dimulai dari subsistem fokus kajian Anda, terus nanti melebar, membesar gitu ya. Membesar dan Anda bisa lihat, oh saya bikin sistem A nih, ternyata dampaknya ada X, Y, Z gitu di luar lingkungan sistem saya. Nah, itu Anda bisa kaji lebih lanjut gitu ya. Nah, sistem ini didefinisikan tergantung penempatan dan detailnya. Lingkup sistem terkecil yang diperlukan untuk mencapai tujuannya gitu ya. Nah, tujuannya menetapkan batasan ini mengurangi kompleksitas sistem dalam bentuk penyederhanaan serta perkiraan sampai level ketersediaan sumber daya dan kemampuan sistem analis dapat mengolahnya gitu ya. Jadi dalam mengelola sistem itu kita mulai dari kompleksitas sistem yang paling kecil dulu. Nah, tergantung sumber daya yang kita punyai dalam merancang sistem itu. Nanti saat kita lihat ada dampaknya terhadap kita kaji ada dampaknya terhadap beberapa subsistem atau entitas yang berada di luar lingkungan kita bisa memperlebar kajian kita gitu ya. Contohnya di sini adalah ada dua mesin A dan B. A dengan kapasitas 5 produk per menit dan B dengan kapasitas 5 produk per menit gitu ya. Nah, misalkan kita membatasi boundary pengamatan kita hanya sebatas mesin A saja, dan kita lakukan kajian terhadap sistem A agar dia terjadi peningkatan kapasitas produktivitas ya. Terjadi peningkatan produktivitasnya. Misalkan menjadi 8 produk per menit. Oke, jadi ini produktivitas ya. Nah, menjadi 8 produk per menit. Nah, kalau kita lihat secara kacamata sistem A, bahwa kita sudah berhasil mencapai efisiensi gitu ya. Nah, tetapi ternyata menyebabkan bottleneck di sistem B. Karena sistem B kapasitasnya hanya 5 gitu ya. Jadi sebelumnya hanya 5, kapasitas A, B kapasitasnya hanya 5. Begitu mengalir tidak terjadi bottleneck, 5 produk per menit. Tapi setelah Anda mengkaji sistem A dengan batasannya hanya lingkungan sistem A saja dan Anda tingkatkan efisiensinya menjadi 8 produk per menit, ternyata berdampak bottleneck ke saat masuk ke sistem B gitu ya. Nah, ini saat Anda melakukan rancangan sistem seperti ini, Anda harus sudah memperkirakan hasilnya ini. Bahwa ternyata di luar batasan saya ada beberapa subsistem lagi yang terkait. Seperti misalkan, ada subsistem mesin C nih, ada sistem mesin B nih yang ini terkait dengan sistem yang saya kaji. Nah, Anda harus sudah tahu bahwa ini akan terjadi bottleneck. Jadi saat Anda memperlebar boundary Anda, itu Anda sudah ready ya untuk mempersiapkan kemungkinan solusi yang akan Anda lakukan gitu ya. Jadi begitu. Jadi seorang sistem thinker itu saat mengambil keputusan ya sama seperti sketsa pembuka tadi. Gitu ya. Kita menghadapi dilema ya saat misalkan kita sebagai pemerintah Indonesia, kita menghadapi dilema, kita harus menerapkan kebijakan PPKM gitu misalkan. PPKM gitu itu berdampak pada kegiatan sosial ekonomi kemasyarakatan gitu misalkan. Nah, seorang yang berpikir sistem, saya memprioritaskan pokoknya kasus COVID harus turun.
saya bikinlah kebijakan sistem pembatasan sosial ya dalam bentuk PPKM tadi. Misalkan PPKM level 4 gitu. Nah, otomatis warung tidak boleh ada yang buka, misalkan seperti itu. Warung tidak boleh ada yang buka, otomatis akan berdampak negatif pada ekonomi kemasyarakatan ya. Tapi Anda harus sebagai seorang system thinker harus sudah tahu bahwa itu akan berdampak pada ekonomi kemasyarakatan. Nah, jadi Anda sudah siapkan nanti solusinya, bagaimana solusinya jika terjadi hal yang tidak diinginkan seperti itu gitu ya. Itu adalah orang yang berpikir sistem. Oke, saya prioritaskan nih agar kasus COVID turun dulu gitu misalkan. Tapi ada dampak negatif terhadap ekonomi masyarakat nih. Kita siapkan solusinya gitu. Itulah adalah cara pandang orang yang berpikir sistem. Oke, di sini ada istilah sistem black box ya. Sistem black box ini adalah terkadang sistem di dunia nyata itu sangat kompleks. Jadi kita itu hanya memiliki pengetahuan sebagian saja. Jadi kita misalkan mengkaji bagaimana sistem tata surya dan kita melihat ada inputnya di sana. Misalkan inputnya adalah gravitasi gitu ya, ada proses tarik menarik di sana gitu misalkan. Nah, tapi kenyataannya kita itu tidak sepenuhnya tahu proses transformasi yang terjadi di sistem itu karena keterbatasan pengetahuan manusia. Nah, itulah yang kita sebut sebagai black box gitu ya. Jadi kita hanya mengetahui sebagian. Contoh nih, kemajuan besar pada meteorologi ya. Jadi kemajuan besar pada meteorologi, kita bisa memprediksi cuaca, tapi balik lagi, kita hanya mengetahui sebagian proses transformasinya. Jadi sistem cuaca itu hanya diketahui sebagian yang ada di alam ini. Sehingga prediksi cuaca ya tidak sepenuhnya akurat gitu ya. Meskipun kemajuan besar sudah terjadi pada dunia teknologi meteorologi ya. Gitu. Jadi kita pandang sistem itu sebagai black box itulah ya. Jadi hanya diketahui sebagian proses transformasinya atau kita tidak ketahui sama sekali gitu ya. Nah, untuk menghadapi sistem black box ini kita biasanya menggunakan model matematik gitu ya. Jadi kita hanya bentuk model matematikanya saja, yaitu dalam bentuk hubungan input dan output ya, gunanya nanti untuk memprediksi cuaca atau pola kerusakan gitu ya. Tapi sejatinya kita tidak tahu persis bagaimana itu atau hanya tahu sebagian dari cara kerja sistem itu. Oke, sistem itu juga punya hierarki. Jadi di dalam sistem itu ada subsistem. Nah, banyak kasus itu bahwa top system itu selalu mengontrol subsistem yang ada di bawahnya. Contoh, top system dari suatu universitas ITERA misalkan itu adalah ya sistem pengelolaan kampus Institut Teknologi Sumatera, itu adalah top sistemnya gitu ya. Subsistem di bawahnya ada apa saja? Ada program studi misalkan di situ ya. Nah, memang top sistem pengelolaan kampus Institut Teknologi Sumatera itu ya top sistem, sebagai top sistem itu akan mengontrol subsistem yang di bawahnya gitu ya. Jadi sistem pengelolaan kampus Institut Teknologi Sumatera sebagai top sistem mengontrol subsistem pengelolaan prodi teknik industri gitu misalkan gitu ya. Dan itu memang normal ya dalam pengembangan suatu sistem. Jadi sistem itu punya subsistem di bawahnya di mana top sistem mengontrol subsistemnya. Nah, top sistem ini juga dapat menetapkan tujuan dari subsistem yang dan mengontrol sumber dayanya gitu ya. Contohnya misalkan alokasi dana untuk program studi gitu ya, atau sistem pengelolaan sistem kabinet gitu, misalnya kabinet Indonesia gitu misalkan. Di bawah-bawahnya itu ada subsistem kementerian di mana nanti mungkin presiden bersama DPR itu mungkin bisa menetapkan mengatur sumber daya ini misalkan ya anggaran belanja untuk masing-masing kementerian gitu ya. Jadi dia bisa mengontrol sumber daya yang ada di bawahnya. Top system itu disebut sebagai the wider system of interest. Jadi yang paling luas cakupan sistem itu the wider system of interest. Nah, sub-subsistemnya itu disebut sebagai narrow system of interest. Nah, tentu saja lingkungan wider system of interest ini akan menjadi lingkungan yang relevan juga untuk narrow system of interest-nya gitu ya di sini.
Nah, contoh the wider system of interest adalah sistem maksimasi profit pada suatu perusahaan gitu ya. Jadi sistem paling luasnya adalah maksimasi profit, di mana narrow sistemnya, subsistem yang ada di bawah maksimasi profit itu adalah sistem minimasi profit. Jadi ada maksimasi profit sebagai wider sistemnya atau top sistemnya, dan subsistemnya itu adalah minimasi profit. Oke, selanjutnya perilaku sistem. Kita akan membahas perilaku sistem di sini. Oke, perilaku sistem itu terkait dengan status sistem gitu ya. Jadi perilaku sistem itu apa sih, Pak gitu. Nah, perilaku sistem itu menggambarkan karakteristik, properti atau atribut dari setiap komponen yang berubah pada selang waktu tertentu gitu ya. Ini sebagai respon saat diberi input. Saat diberi input untuk mencapai tujuannya tertentu, ya tujuan sistem gitu ya. Jadi dia karakteristik, properti atau atribut dari setiap komponen yang berubah sebagai respon dari input yang diberi dalam rangka mencapai tujuannya. Oke, contoh sistem lalu lintas. Nah, maka perilaku sistemnya itu kita bisa sebut di sini sebagai kondisi awal dan akhir, segmen jalur mana dan koneksi antar jalan mana yang bisa dilalui, posisi kendaraan berada, arah dan kecepatannya pada selang waktu tertentu. Jadi, interaksi dari berbagai komponen yang ada pada suatu sistem itu akan membentuk perilaku sistem gitu ya. Contohnya ya seperti ini tadi, sistem lalu lintas. Di bawahnya dari sistem behavior itu ada variabel status. Variabel status itulah kondisi sistem pada suatu waktu gitu ya. Contoh, apakah jalan tersebut terbuka atau tertutup gitu ya. Misalkan di sini ada lokasi mobil, lokasi, arah perjalanan dan kecepatan perjalanan. Jadi suatu mobil ada titik lokasinya dia pada suatu waktu, arah perjalanannya kemana dan kecepatan perjalanannya seberapa gitu ya. Di bawahnya lagi ada atribut sistem. Di sini terkait dengan sifat kualitas sistem yang diamati dan diukur. Dapat berupa objektif maupun subjektif. Nah, di sini karena kata kunci adalah sifat kualitas sistem, maka itu terkait dengan seberapa banyak stakeholders yang terlibat di situ, bagaimana dia mencapai misi dan tujuannya, bagaimana utilitasnya, reliabilitasnya, kapasitasnya, usabilitasnya, availabilitasnya. Jadi ini lebih ke arah kinerja sistem dalam mencapai tujuannya. Himpunan dari nilai dari variabel status pada suatu waktu itu disebut dengan state ya, atau kondisi, status atau kondisi. Nah, kita bisa tahu perilaku sistem saat kita mengetahui status dari sistem tersebut gitu ya. Jadi kumpulan dari status gitu ya, banyak status itu bisa membentuk perilaku sistem. Nah, nilai dari variabel status, kondisi misalkan jalannya terbuka tertutup tadi itu bisa menjadi input. Nah, nilai ini berubah dalam dua kondisi. Yang pertama dipengaruhi oleh seseorang memiliki akses sarana mempengaruhi perilaku sistem. Contoh, ruas jalan dikurangi karena adanya perbaikan jalan, aturan lalu lintas seperti lampu lalu lintas gitu ya. Jadi dia kondisi jalan itu dibuka, ditutup itu dipengaruhi oleh orang yang memiliki akses sarana mempengaruhi perilaku sistem. Yang kedua, akibat dari komponen sistem itu sendiri atau hubungan dengan komponen lain. Contoh, percepatan kendaraan, kecepatan kendaraan dipengaruhi oleh kepadatan lalu lintas atau kemacetan gitu ya. Jadi akibat komponen sistem itu sendiri, itu status itu bisa berubah gitu ya. Semakin banyak kendaraan, ya kecepatannya akan semakin berkurang gitu ya. Jadi ini tidak dipengaruhi oleh input dari orang yang memiliki sarana perilaku sistem. Nah, semakin besar variasi perilaku sistem, maka semakin besar kompleksitas pengambilan keputusannya. Jadi kalau perilakunya berubah-ubah dalam berbagai bentuk gitu ya, itu kompleksitas pengambilan keputusannya akan semakin sulit gitu ya. Contoh, misalkan Anda mengelola mengelola suatu industri gitu misalkan ya. Kalau Anda tetap terapkan kebijakan X, maka industri itu akan memiliki dampak Y gitu ya. Kalau Anda terapkan kebijakan Z, maka dia akan menjadi A gitu ya. Nah gitu. Jadi terlalu banyak variasi perilaku yang dimiliki oleh sistem saat Anda mengubah inputnya. Itu akan menambah kompleksitas pengambilan keputusannya gitu ya.
Dan ini biasanya terjadi pada sistem yang sangat-sangat besar gitu ya, seperti sistem pemerintahan negara. Nah, selanjutnya property system. Property system ini adalah fitur unik yang dapat diamati dan diukur dari suatu sistem atau produk yang berbentuk fisik atau tidak berwujud. Nah, ini mencirikan keadaan fisik suatu sistem. Contohnya di sini adalah size ya, bisa panjang, lebar, tinggi gitu ya. Terus ada bentuk geometris, ada misalkan persegi di sini ya, persegi panjang dan lain sebagainya gitu ya. Jadi ini adalah ukuran yang bisa kita lakukan pada suatu sistem gitu ya. Contohnya misalkan sistem mobil gitu ya, kita bisa lihat shape-nya kayak gimana gitu ya, bentuknya kayak gimana, apakah dia persegi panjang atau seperti apa, panjang mobilnya sebagaimana, tinggi mobilnya bagaimana gitu ya. Nah, selanjutnya ada karakteristik sistem. Nah, karakteristik sistem adalah ukuran kapasitas kinerja. Nah, jadi kalau di sini kalau di properti bedanya itu adalah Anda tidak melihat di sini ada angkanya ya. Jadi panjang, lebar, tinggi gitu ya. Tapi kalau begitu dia sudah ada angkanya, maka dia sebagai karakteristik sistem. Gitu ya, karakteristik sistem. Jadi karakteristik sistem itu adalah kapasitas kinerja operasional dan fisik yang kita amati. Jadi contoh, misalkan karakteristik umum suatu perusahaan itu 200 tenaga kerja, 20 staf doktor gitu ya, dan lain sebagainya. Karakteristik operasional misalnya karakteristik pesawat terbang dapat terbang berbagai macam cuaca gitu ya. Terus karakteristik fisik misalkan ukuran kantornya 20.000 feet kuadrat gitu. Nah, di sini kalau dia sudah jadi angka, maka dia akan menjadi karakteristik sistem. Contohnya misalkan di sini massa dari suatu benda ya. Jadi propertinya adalah massa. Tapi begitu kita lihat sistem itu massanya misalkan 20 kg, maka itu akan menjadi karakteristik sistemnya. Gitu. Nah, untuk mempermudah Anda memahami apa bedanya perilaku, status, atribut, properti, dan karakteristik, berikut ada contohnya. Anda bayangkan di sini ada sistem lalu lintas. Anggaplah dari daerah X menuju daerah Y, di mana di sini ada kemacetan yang terjadi ya, kemacetan kendaraan yang terjadi di sini. Nah, dari sini apa perilakunya? Ingat, perilaku itu adalah interaksi masing-masing komponen pada suatu sistem pada selang waktu tertentu. Kata kuncinya adalah selang waktu tertentu. Jadi, kita bisa definisikan bahwa di sini misalkan sistem lalu lintas yang terjadi di daerah Puncak Bogor pada selang waktu 16 sampai 18. Terjadi kemacetan dengan kecepatan kendaraan bervariasi antara 5 sampai 10 km per jam akibat adanya perbaikan jalan pada lajur 1 dan 2, gitu ya. Nah, di sini bentuk perilaku pada selang waktu tertentu. Nah, statusnya itu adalah akses jalan 1 dan 2 ditutup, akses jalan 3 dibuka pada jam 16 gitu ya. Status itu adalah kondisi suatu atribut suatu objek sistem atau entitas yang ada pada sistem itu pada suatu waktu. Kata kuncinya adalah suatu waktu. Nah, suatu waktu di sini misalkan akses jalan 1 ada objek di situ, jalan 1 dan jalan 2 itu ditutup, itulah statusnya. Akses jalan 3 dibuka pada jam 16 gitu ya. Jadi beda perilaku di sini, perilaku itu ada selang waktunya. Status itu kalau perilaku ada selang waktunya dan dia ada hubungan antar masing-masing komponen yang ada pada sistem. Kalau status itulah bentuk yang terjadi pada komponennya gitu ya, pada satu waktu. Jadi akses jalan 1 dan 2 ditutup, akses jalan 3 dibuka pada jam 16 gitu misalkan. Nah, terus atribut di sini, atribut itu adalah bisa dilihat kapasitas jalan menurun dari 3 lajur menjadi 1 lajur yang menyebabkan level bottleneck. Ingat, atribut itu adalah ukuran performansi dalam mencapai tujuan gitu ya. Nah, jadi di sini yang menjadi ukuran performansi dalam mencapai tujuan itu adalah ketepatan waktu untuk mencapai dari X menuju Z, dari X menuju Y misalkan gitu ya. Terus ada kapasitas jalan. Nah, ini adalah ukuran kinerja atau performansinya. Nah, ini kaitannya dengan sistem dalam mencapai tujuan gitu ya. Seberapa bagus sih kinerjanya, itu adalah atributnya. Nah, kalau dari jalan ini atribut yang kita bisa ukur tentu saja kapasitas,
atribut kinerjanya, kapasitas jalan, dan level bottleneck ya. Level bottleneck di sini adalah aspek kinerjanya. Nah, selanjutnya ada property system. Property system ingat tadi bisa size gitu ya, bisa jumlah dan lain sebagainya. Nah, di sini propertinya itulah jumlah mobil yang bisa ditampung pada 3 ruas jalan. Jadi 3 ruas jalan ini jumlah mobil yang bisa ditampung berapa gitu ya. Nah, kalau dia sudah ada angka, misalkan di sini jumlah ruas jalan ada 3 di sistem lalu lintas tersebut, maka dia berubah menjadi karakteristik. Karakteristik jalannya adalah bahwa dari daerah X menuju Y itu ada 3 ruas jalan gitu. Tapi ukuran yang bisa kita amati tapi belum ada angkanya. Nah, ini jumlah mobil, tapi kita belum tahu jumlah mobilnya itu berapa, itu disebut sebagai properti. Selanjutnya ada sistem, jenis-jenis sistem di sini. Di sini ada sistem discrete. Nah, sistem discrete itulah status sistemnya berubah ya dalam bentuk discrete sesuai namanya ya. Contoh di sini adalah satu kasus call center pada suatu perusahaan yang terdiri dari 10 line telepon. Nah, 10 line telepon ini tentu saja discrete ya. Bisa kita nyatakan hanya dalam bentuk bilangan bulat. Tidak mungkin kan ada 9,5 line telepon, 7,5 line telepon, tidak mungkin. Jadi ya ini pasti bilangan bulat ya. Kalau enggak 9, 8, 10 gitu ya. Nah, itu bentuknya itu discrete. Ada juga bentuknya yang continue. Nah, ini berubah secara continue. Seperti industri proses-proses kimiawi gitu ya. Nah, misalkan seperti minyak goreng yang dihasilkan dari proses refine, bleach, deodorize pada mesin 1 adalah 956,5. Jadi dia continue ya. Jadi bukan bilangan bulat. Jadi 956,5 liter per jam. Jadi variabel diekspresikan dalam bentuk bilangan real atau asli. Nah, selanjutnya ada feedback loops pada sistem. Konsep sistem selanjutnya. Nah, feedback loops ini adalah umpan balik yang terjadi pada sistem. Misalkan A mempengaruhi B, maka B juga mempengaruhi A. Sebagai A mempengaruhi B, maka B mempengaruhi A sebagai hasil pengaruh A terhadap B. Gitu ya. Jadi seperti kasus yang saya jelaskan di perkuliahan pertama. Misalkan kemiskinan menyebabkan angka kelaparan gitu ya. Sebaliknya, kalau kelaparan meningkat juga meningkat kemiskinan gitu ya, karena penyakit banyak gitu ya, orang tidak bisa kerja gitu ya. Jadi dia ada loop gitu ya. Nah, loop ini bisa bentuknya positif atau negatif. Nah, positif feedback loops itu terjadi kesenjangan yang, jadi kalau loop itu meningkatkan kesenjangan antara dua kondisi, misalkan antara A sama B, tersebut positif. Kalau menurunkan kesenjangan itu disebutnya negatif. Misalkan loop pertama terjadi kesenjangan antara A dan B misalkan 10 dan 5. Loop kedua terjadi kesenjangan misalkan menjadi 20 dan 5. Loop ketiga misalkan terjadi kesenjangan 30 dan 5. Gitu ya. Negatif misalkan yang awalnya 10 dan 5 kesenjangannya turun menjadi 7 dan 5. Nah, positif dan negatif di sini tidak selalu bermakna good and bad gitu ya. Bisa jadi negatifnya itu bermakna good ya, seperti misalkan kebijakan A berpengaruh terhadap kesenjangan sosial, menurunkan kesenjangan sosial gitu misalkan. Nah, terus nanti dia loop lagi, semakin loop kesenjangannya semakin berkurang. Misalkan kasusnya kesenjangan sosial gitu misalkan. Atau misalkan perbedaan variasi antara kelas A dan kelas B. Kita maunya kelas A dan kelas B itu sama gitu ya, misalkan. Atau kelompok A dan kelompok B itu sama, maka penurunan kesenjangan itu justru itu bermakna bagus ya. Jadi positif dan negatif ini tidak selalu bermakna bagus atau jelek gitu ya, tergantung konteksnya. Selanjutnya ada control system. Kontrol ini adalah dilakukan untuk memberikan sesuatu pada sistem dalam bentuk input, misalkan sejumlah keputusan gitu ya, sejumlah aturan atau pengkondisian keadaan awal sistem yang kita lakukan agar sistem itu berjalan sesuai yang kita inginkan dalam mencapai tujuan gitu ya. Nah, 3 kondisi yang memerlukan kontrol perilaku sistem. Yang pertama adalah stabilitas dan status tertentu.
Jadi kalau kita ingin sistemnya stabil, terus mencapai status tertentu, kita perlu kontrol, terutama sistem yang sifatnya stochastik di sini ya. Terus yang kedua, kemampuan sistem untuk mencapai target dan tujuan. Jadi kalau misalkan dia berjalan terlalu menyimpang dari tujuannya, misalkan tanpa kontrol, dengan kontrol kita bisa arahkan sistem agar mencapai tujuannya. Ya contohnya misalkan saat Anda nyetir mobil, kalau Anda tidak kontrol setirnya, maka mobil itu akan kemana-mana jalannya gitu ya. Tapi saat Anda kontrol, maka dia bisa mencapai target Anda gitu ya. Atau Anda ingin sistem itu memiliki perilaku tertentu, itu bisa juga gitu. Nah, ada 4 jenis control system. Yang pertama adalah open loop controls. Ini input yang diberikan pada sistem hanya berdasarkan prediksi bagaimana perilaku sistem akan merespon gitu ya. Jadi kita tidak pikirkan bagaimana sistem itu akan berjalan. Jadi kita hanya bisa berspekulasi saja gitu ya, bahwa input yang kita berikan pada sistem ini sepertinya akan berdampak seperti ini terhadap sistem yang merespon, tapi tanpa kita ketahui, kita uji di lapangan gitu ya, tanpa kita uji di lapangan. Misalkan saat Anda melakukan perencanaan proyek dengan Microsoft Project gitu ya. Jadi saat Anda membuat timeline proyek dengan Microsoft Project, yang Anda lakukan sebenarnya adalah melakukan open loop control terhadap suatu sistem. Jadi Anda hanya bisa prediksi, oh kira-kira proyek ini akan selesai 30 hari gitu misalkan. Hanya bisa memprediksi gitu ya. Yang kedua ada closed loop or feedback controls. Ini respon terhadap input terkontrol sebelumnya, diarahkan ke pengontrol untuk proses evaluasi. Contoh misalkan saat Anda mengatur shower air panas dan dingin gitu ya. Jadi saat Anda mengatur shower air panas, Anda nyalakan ya kerannya gitu misalkan. Oh ini misalkan terlalu panas, Anda putar sedikit agar dia agak sedikit lebih dingin gitu ya. Nah itu adalah respon. Jadi kontrol yang dilakukan sebagai respon terhadap input terkontrol sebelumnya gitu ya. Jadi Anda kontrol, pertama Anda coba buka agak sedikit lebih ke kiri, oh ternyata kepanasan. Nah terus Anda sebagai respon terhadap kepanasan itu, Anda coba geser ke kanan sedikit agar dia agak sedikit lebih dingin gitu. Nah itu adalah respon terhadap input terkontrol sebelumnya. Terus ada self regulation. Ini kalau tadi closed loop ini responnya dari manusia ya sebagai pengontrol. Nah kalau self regulation itu dari sistem itu sendiri. Jadi tidak berhubungan dengan manusia, tapi sistem itu yang mengontrol sendiri saat terjadi ada respon terhadap input terkontrol sebelumnya. Contoh sistem kekebalan tubuh. Nah sistem kekebalan tubuh itu saat ada input misalkan virus masuk ke dalam tubuh, maka tubuh akan memproduksi antibody atau antigen gitu misalkan. Nah saat misalkan sistem kekebalan tubuh ini merasa tidak cukup itu untuk menangkal virus tersebut, maka dia akan memproduksi ulang gitu ya, memproduksi tambahannya gitu. Nah itu adalah self regulation gitu ya. Mekanismenya Anda bisa lihat di sini bahwa ini ada input sistem yang tidak terkontrol, ada proses transformasi. Ini akan mengubah kondisi sistem menjadi dalam bentuk lain ya akibat ada input ini. Nah, terus di sini ada mekanisme kontrol, di mana di sini misalkan ada input kontrol berupa keputusan atau aturan tertentu gitu ya. Nah, ini akan mengontrol sistem transformasinya gitu ya. Jadi sistem transformasi dia berubah ke kondisi tertentu. Anda lihat, oh ternyata ini tidak cukup nih, inputnya segitu aja. Anda harus lakukan input lagi sebagai dampak dari input sebelumnya gitu ya. Nah kalau self regulation ada input sistem, terjadi transformasi proses, sistem menjadi kondisi selanjutnya akibat dari adanya rangsangan input ini. Terus nanti ada feedback. Sistem ini melakukan evaluasi apakah itu sudah cukup atau belum. Dia akan melakukan proses loop ya, atau dia akan memicu sistem transformasi proses berikutnya gitu ya. Selanjutnya ada feed forward control. Ini hampir mirip dengan
Yang pertama tadi open loop controls, bedanya adalah ini sama-sama memprediksi bagaimana perubahan input yang tidak dapat dikendalikan atau dikontrol ya, itu cenderung mempengaruhi perilaku sistem dan kemudian mengirim sinyal kontrol yang akan mengelola perilaku sistem. Contoh saat Anda berkendara dengan mobil ya. Nah, misalkan saat Anda berkendara dengan mobil, Anda memprediksi bahwa ternyata kalau saya berkendara seperti ini, sepertinya saya akan sampai 2 jam lagi nih. Tapi ternyata setelah Anda timbang-timbang, kecepatan segini nggak cukup kalau bisa sampai 2 jam lagi ke tujuan saya. Maka yang dilakukan adalah memperbaiki kecepatan mobil Anda. Nah, selanjutnya ada istilah response lag in system atau penundaan delay. Ini sama seperti lag yang terjadi di komputer Anda. Jadi ada delay antara input yang diberikan sistem dengan reaksi penuh yang seharusnya terjadi pada perilaku sistem gitu ya. Nah, jadi saat kita berikan input, ada delay sebelum dia menghasilkan output yang kita inginkan. Contohnya lag pada komputer. Oke, setelah beberapa konsep sistem kita pelajari, selanjutnya kita akan masuk pada model sistem di sini. Bahwa model sistem itu, sebelum kita masuk ke model sistem, di perkuliahan sebelumnya Anda sudah pelajari beberapa pengantar tentang model sistem. Di sini akan kita gali lebih dalam lagi. Seperti yang kita tahu bahwa sistem itulah interoperabilitas antar elemen, mempunyai kemampuan spesifik, ada perilaku tertentu, ada command and control untuk mencapai misi atau tujuan pada lingkungan tertentu gitu ya. Nah, model itu kata kuncinya adalah representasi ya. Representasi realitas atau bagian dari realitas untuk memahami, mengubah, untuk mempermudah kita memahami sistem, mengubah, mengelola dan mengontrolnya gitu ya. Jadi contohnya seperti kanan atas ini, realitasnya ada mobil di sini, modelnya ya dalam bentuk sketsa rancangan mobil di sini ya. Oke, di sini untuk pemodelan sistem definisinya adalah, nah karena model tadi itu adalah representasi sistem, maka pemodelan sistem itu adalah proses mengembangkan representasi abstrak atau fisik. Jadi proses mengembangkan representasi bisa dalam bentuk sistemnya itu abstrak atau fisik ya. Sudah saya jelaskan sebelumnya perbedaan sistem abstrak dan fisik apa. Representasi sistem atau realitas atau bagiannya gitu ya. Jadi representasi sistem atau realitas atau bagiannya gitu ya, untuk mempermudah memahami, mengubah, mengelola dan mengontrol kompleksitasnya. Nah, setiap representasi itu bisa menyajikan pandangan yang berbeda. Seperti Anda lihat di kanan ini, ada model otak di sini. Nah, representasi dari tukang daging itu akan berbeda dengan ahli neurologi gitu ya. Jadi tergantung subjektivitas sudut pandang sistem seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Oke, kalau kita lihat tadi bahwa pengertian model sistem itulah representasi sistem, maka pemodelan ada proses untuk membuat model secara sederhananya ya, bisa abstrak, bisa dalam bentuk abstrak atau fisik ya di sini. Abstrak atau fisik. Nah, atau bisa juga dalam bentuk simplifikasi ya, simplifikasi dari sistem. Nah, representasi yang dimaksud di model sistem itu bisa dalam bentuk menggambarkan, describing, bisa dalam bentuk menjelaskan, explaining, bisa dalam bentuk memperkirakan atau memproyeksikan. Ya. Ini forecasting ya harusnya ya. Oke. Dari perilaku sistem baik dalam bentuk struktur itu seperti konseptual grafis gitu ya, grafis sistem abstrak atau fisik, nah maupun dalam bentuk matematis gitu ya. Jadi bisa dalam bentuk konseptual grafis seperti alur proses bisnis gitu ya, bisa juga dalam bentuk matematis gitu ya, atau kita biasa sebutnya dalam matematis itu fungsi. Dalam memodelkan, Anda perlu mempertimbangkan beberapa aspek. Yang pertama, model itu harus representatif.
Jadi sesuai kata kunci dari model sistem, bahwa model sistem itu adalah representasi sistem, ya, representasi sistem untuk mempermudah kita memahami tadi ya, mengubah, mengelola, dan mengontrol sistem. Dan dalam membuat model atau pertimbangan dalam Anda melakukan pemodelan atau proses membuat model, itu sistem itu harus representatif gitu ya. Seberapa representatif model yang Anda bikin terhadap sistem yang memang Anda kaji gitu ya. Yang kedua, dia harus usefulness gitu ya. Harus berguna gitu ya. Jadi model itu memang harus bisa berguna untuk proses ya memahami realitas gitu ya, mengubah, mengelola, dan mengontrol sistem. Terus model itu harus usability. Jadi dia harus mudah dipakai. Nah, jadi kalau sistemnya rumit, kompleks gitu ya, kompleksitasnya tinggi, maka model sistemnya itu sebisa mungkin harus usability atau mudah dipakai gitu ya. Jadi membuat model itu sebisa mungkin merepresentasikan sistem yang kompleks. Jadi kita mempermudah memahami sistem yang kompleks, tapi dia mudah dipakai gitu ya. Mudah sekali dipakai itu aspek yang bagus dari yang perlu kita pertimbangkan dalam memodelkan. Selanjutnya biaya ya. Biaya, jadi kalau Anda membuat model sistem, bagaimana biaya dalam mengimplementasikannya gitu ya. Terus jangka waktu yang dibutuhkan saat misalnya model sistem itu diimplementasikan. Misalkan Anda membuat rancangan jalan gitu ya. Nah, itu berapa banyak biaya yang Anda dibutuhkan saat orang menggunakan model Anda untuk membuat sistem realnya atau jalan di sistem nyatanya gitu ya. Anda buat rancangan jalan gitu, Anda buat misalkan rancangan mobil, itu harus mudah digunakan orang saat dia membuat mobil di sistem nyata gitu ya. Nah, murah biayanya juga gitu ya. Terus jangka waktunya juga tidak terlalu lama. Nah, terus apa sih tujuan dari pemodelan sistem? Yang pertama itulah menggambarkan pola pikir. Jadi kita memodelkan sistem itu untuk menggambarkan pola pikir atau konseptual sistem. Yang kedua, kita bisa mempermudah komunikasi kita saat menjelaskan suatu sistem. Kan sistemnya itu kompleksitasnya tinggi misalkan ya. Kalau kita tidak menggunakan model, itu akan kita sulit menjelaskan sistem yang kompleks itu. Terus kita bisa gunakan sebagai alat prediksi, seperti kita misalkan membuat model matematik gitu ya. Terus yang keempat, kita bisa gunakan sebagai alat pengendalian untuk kontrol sistem. Jadi kita bisa lihat, oh sistemnya cara bekerja seperti ini, maka kita harus kendalikan seperti ini gitu. Terus bisa juga untuk edukasi. Lalu apa manfaat memodelkan sistem? Yang pertama, meminimumkan kejadian yang tidak diinginkan. Yang kedua itu mempermudah melihat kompleksitas ya. Yang ketiga, meminimasi dampak negatif, mempermudah melakukan perubahan, dan minimasi intuisi. Jadi manfaat model sistem ya, kita bisa melihat sistem yang kompleks itu menjadi lebih mudah ya dengan memanfaatkan model gitu ya. Kalau Anda melihat mobil dan mobil itu adalah suatu kompleks ya, sistem yang sangat kompleks, Anda akan sulit ya kalau melihatnya itu dengan membongkar mobil itu gitu ya. Nah, jadi kalau Anda ingin lihat modelnya saja, itu akan mudah melihat bahwa oh mobil itu komponennya terdiri dari X, Y, Z gitu ya. Itu menghemat waktu Anda juga ya, terkait efisiensi juga ini ya. Efisiensi waktu ya, dan biaya. Jadi daripada Anda membongkar mobil, mendingan lihat modelnya aja ya, lebih hemat waktu dan biaya. Nah, terus meminimasi dampak negatif, meminimumkan kejadian yang tidak diinginkan. Ini contohnya seperti ini. Misalkan mobil Anda rusak nih. Mobil Anda rusak nih. Nah, daripada Anda bongkar, misalkan bongkar semua mobilnya terus melihat yang mana sih yang rusak, mendingan kita lihat modelnya saja ya. Oh, model mobil ini seperti ini. Biasanya model mobil itu diberitahu di buku panduan gitu misalkan ya, atau laptop gitu misalkan. Laptop ini rusak, kita lihat buku panduannya bagaimana model dari laptop ini, sehingga kita bisa memperbaikinya bisa lebih mudah gitu ya. Satu lagi gini, misalkan ada jalan yang rusak gitu ya, atau bangunan yang
Anda ingin membuat bangunan gitu ya, Anda akan membuat suatu bangunan. Nah, daripada Anda membuat bangunan itu secara langsung dan tiba-tiba ambruk ya karena tidak ada perencanaan yang jelas, itu lebih mudah kita bikin modelnya dulu gitu ya. Dengan model kita bisa memprediksi apakah kekuatan struktur dari bangunan kita bagus atau tidak gitu ya. Apakah misalkan bangunan yang akan kita bikin itu ramah lingkungan atau tidak, untung secara ekonomis atau tidak gitu ya. Jadi dibanding Anda melakukan realitas secara langsung dengan intuisi Anda pengen bangun bangunan, misalkan bangunan mall gitu ya, Anda bangun langsung saja gitu ya dengan memanfaatkan intuisi Anda. Nah, itu resikonya akan semakin besar ya. Nah, jadi untuk meminimasi resiko yang terlalu besar itu kita butuh model. Dengan model kita bisa ngotak-ngatik nih. Oh, gimana kalau dibikin saluran drainase seperti ini. Oh, bagaimana kalau tiangnya seperti ini. Oh, bagaimana kalau catnya seperti ini. Itu dari model Anda bisa ubah-ubah secara lebih fleksibel dibanding Anda bangun mallnya secara langsung ya, bangun mallnya secara langsung, Anda cat, Anda bangun tiangnya seperti ini, Anda bangun saluran drainasenya seperti ini gitu misalkan. Maka itu kalau misalkan terjadi hal yang tidak diinginkan, Anda akan sulit mengubahnya gitu ya. Jadi dengan model Anda bisa lebih fleksibel mengotak-ngatiknya ya, dan memprediksi apa yang bakal terjadi saat suatu komponen model diubah gitu ya. Itu manfaat memodelkan sistem. Lalu model yang baik itu seperti apa? Dia harus terlihat dari derajat generalisasi. Jadi bisa diaplikasikan ke beberapa bidang sejenis. Jadi model itu semakin fleksibel, bisa diaplikasikan, semakin general itu semakin bagus. Nah, jadi model Anda misalkan bisa digunakan untuk kasus sejenis. Misalkan Anda bikin model sistem informasi untuk big data UMKM di Lampung gitu misalkan ya. Big data UMKM di Lampung gitu misalkan. Nah, model Anda itu bisa juga diaplikasikan di Sumatera Selatan, misalkan di Riau. Nah, itu derajat generalisasi model gitu semakin bisa diaplikasikan di banyak, itu semakin bagus gitu ya. Tapi tidak boleh juga terlalu umum gitu ya, itu akan sulit membuat modelnya gitu ya. Jadi kalau misalkan Anda membuat big data untuk semua jenis bisnis gitu ya, model big data untuk semua jenis bisnis, nah itu akan sangat sulit karena kompleksitasnya semakin tinggi, karena bisnis itu bisa bermacam-macam gitu ya. Terus ya harus ada representatif, harus bisa representatif gitu ya. Tingkat representatifnya itu gimana? Karena ya model representasi sistem, jelas mekanismenya, mudah dipahami, terkait tadi usability dan usefulness gitu ya. Jadi emang dia bermanfaat, model itu bisa digunakan dan mudah untuk digunakan gitu ya. Terus mudah dikembangkan juga karena mudah dipahami, ya mudah dikembangkan. Terus dia robustness ya, robustness. Robustness itulah kekekaran. Jadi kalau misalkan komponen-komponen model itu berubah atau state-nya berubah, masing-masing komponen itu, model itu bisa lebih kekar, lebih tahan gitu ya, lebih konsisten. Atau fleksibel, model itu bisa fleksibel diaplikasikan di berbagai bidang, atau dia bisa menerima berbagai macam input gitu misalkan, itu fleksibel. Terus tepat guna dan mudah dipakai. Nah, untuk jenis model sendiri ada yang fungsi ya, berdasarkan fungsi, deskriptif, prediktif, normatif gitu ya. Ada bentuknya struktur, ikonik, analog, simbolik. Ada yang bentuknya dimensi seperti optimasi ya, model optimasi di OR. Ada satu tujuan, ada tujuan majemuk atau multi objektif tadi, seperti kasus di di kasus di New Zealand tadi ya, Deep Cove tadi. Berdasarkan waktu bisa model itu statis dan dinamis ya. Misalkan model misalkan pendeteksi cuaca gitu ya, jadi dia bisa dinamis mendeteksi cuaca cuaca yang mendung, cuaca yang cerah gitu ya. Nah, pada selang waktu tertentu gitu ya. Jadi dia bisa berubah-ubah gitu ya. Nah, salah satu yang dinamis juga itu adalah big data ya. Model sistem big data itu dinamis. Jadi dia datanya itu berubah
selama selang waktu tertentu. Untuk yang statis ya misalkan DSS gitu, DSS klasik gitu ya, itu banyak statis. Lingkungan itu bisa terbuka tertutup. Nah, terbuka itu ya banyak ya lingkungan, contoh sistem terbuka, model sistem terbuka. Yang tertutup tuh misalkan kasusnya adalah Eco Industrial Park gitu ya. Jadi dari industri A misalkan limbahnya bisa dimanfaatkan untuk industri B, limbah industri B bisa dimanfaatkan untuk industri C gitu. Jadi siklusnya itu tertutup gitu ya. Meskipun pada kenyataannya tidak ada sistem yang betul-betul tertutup gitu. Terus generalisasi, ada model khusus dan umum. Khusus untuk suatu hal atau umum bisa digunakan. Contoh yang umum itu misalkan ya model gravitasi gitu misalkan yang bisa digunakan. Nah, untuk yang khusus misalkan dia spesifik khusus untuk misalkan daerah tertentu saja ya gitu misalkan. Nah, terus kepastian ada deterministik, probabilistik dan uncertainty. Jadi model matematis yang sifatnya deterministik gitu ya. Ada yang probabilistik, peluang gitu, ada yang uncertainty. Uncertainty itu adalah tidak pasti gitu ya. Nah, kalau probabilistik ini dia tidak terikat waktu, kalau uncertainty ini tidak pasti gitu ya. Bisa berubah-ubah gitu. Kalau probabilistik ada nilai peluangnya. Dan terakhir ada derajat kuantifikasi. Bisa modelnya itu kualitatif atau kuantitatif. Oke, ini beberapa kesimpulan dari proses pembelajaran kita. Anda bisa lihat di sini ya. Saya sudah jelaskan. Ada beberapa yang sudah kita bahas, konsep sistem hingga hierarki sistem. Ada konsep perilaku sistem hingga kontrol sistem. Dan terakhir konsep model dan pemodelan sistem. Oke, selamat belajar. Terima kasih.